Ketemu lagi di Hot Room. Dua narasumber telah mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik atas kepemimpinan Prabowo cukup tinggi. Sekarang giliran Anda yang terkenal sangat keras. Boyamin Saiman, aktivis anti korupsi. Anda setuju dengan dua narasumber tadi? Justru ini titik awal untuk lebih hati-hati. Ya. Karena bisa jadi bumerang nanti ke depannya. Kalau kepuasan ya memang survei Kompas begitu ya. Anda setuju? Ya kita hormati, apapun itu secara keilmuan diakui. Diakui. Ya. Hore, ini pertama kali ini Boyamin mengakui. Oke. Kalau ya keilmuan mau apa kan gitu kan. Udah ya. Dan survei kita, ilmu keilmuan kita itu seperti beberapa teman-teman yang sudah begitu jauh perkembangannya dan kehebatannya juga, termasuk quick count misalnya begitu, presisinya begitu, dan survei-survei juga bagus ya. Dan survei Kompas juga selama ini teruji. Ya. Jadi Anda setuju hasil survei Kompas bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada Prabowo dan Gibran sangat tinggi. Justru itu saya mengakui itu, tapi ada mengakui komanya. Iya, tapi kan ada komanya tulisan. Oh, ada komanya, oke. Justru ini bisa jadi bumerang loh. Kenapa? Karena baru 3 bulan ya, 3 bulan itu kan ini lebih banyak faktor Pak Prabowo, retorika dan pidato yang begitu mengena. Misalnya tentang soal penghematan, soal beliau menginginkan rakyat juga sejahtera, dan korupsi tidak boleh. Apalagi beberapa kali itu isu korupsi diangkat oleh beliau dan itu mengena semua. Tapi justru ke depan kan pelaksanaannya. Retorika, pidato, sambutan segala macam ini kan nanti ditunggu masyarakat pelaksanaannya. Masih perlu pembuktian. Nah, terutama yang pertama kali saya sering dengungkan itu adalah tentang perampasan aset. Itu kan sudah sekian lama. Saya selalu nuntut Pak Prabowo dalam jangka waktu maksimal 1 tahun harus mengesahkan ini. Baik dengan DPR, kalau DPR tidak ada kemauan dengan Perpu. Itu harus gitu. Kalau enggak nanti kasihan harapan publik yang demikian tinggi ini nanti malah jadi melempem. Saya sebagai pengacara tidak setuju terhadap Anda karena tidak mungkin ada perampasan aset kalau belum ada putusan perkara pidana. Betul, itu kan ada tekniknya di sana di undang-undangnya. Bukankah putusan korupsi selalu juga menyita harta dari si koruptor? Kan ada rangkaian satu, ada pembatasan uang kartal di situ, ada pembuktian terbalik, kan ada urutannya. Baca RU-nya dong, gitu loh. Ada urutannya, bukan semata-mata terus ada orang punya harta dirampas juga nggak begitu. Tapi kan harus ada putusan pidana dulu kan? Iya, rangkaian bersamaan hukum. Mana ada dirampas duluan, nggak ada proses hukum. Benar. Kan nggak boleh, nanti pasti pra-peradilan penyitaan tidak sah. Benar. Kan gitu. Jadi yang utama justru adalah bagi saya adalah untuk mencegah suap. Karena suap itu tertinggi. Survei hari ini KPK kan juga begitu. Nah, mencegah itu gampang, sederhana. Semakin mencegah orang memegang uang tunai, termasuk uang ribuan dolar Singapura, termasuk ratusan dolar Amerika. Nah ini kalau dibatasi betul dengan undang-undang perampasan aset di dalamnya pembatasan uang kartal, maka kemudian korupsi yang tertinggi suap tadi pasti akan berkurang. Dan indeks persepsi korupsi kita akan naik. Korupsi bisa dengan berlian, kenapa harus uang kartal? Kan pembayarannya juga pakai duit, kan pakai transfer. Berarti kebanggaan dong Pak Presiden ini. Loh, iya, maka ini titik awal yang bagus. Jangan jadi bumerang. Kirain Boyamin masih terus keras anti. Enggak, tapi itu catatannya banyak. Kayak misalnya masuk ke ranah penegakan hukum, itu memang masih banyak catatan juga. Walaupun Pak Prabowo misalnya ya, di case-nya Harvey Muiz, 300 triliun, 6,5 tahun penjara, Pak Prabowo bilang harusnya 50 tahun. Itu pernyataan yang bagus juga, tapi kemudian kan dipertanyakan apakah itu intervensi atau tidak gitu. Tapi tadi yang seperti Bang Boyamin sampaikan, azas keadilan itu Pak Prabowo dapat gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, ini ujung-ujungnya uang juga gitu. 300 triliun jangan 6,5 tahun dong, 50 tahun minimal kata Pak Prabowo. Tapi memang ada beberapa hal. 4 hari setelah Pak Prabowo dilantik saja ketemu tuh hampir 1 triliun uang cash di rumah salah satu pejabat MA itu, Pak Zarov Richard ya. Nah itu kan juga mengagetkan juga. Nah kemudian dari sisi penegakan hukum ini memang masyarakat masih menilai banyak kurangnya. Belum lagi ada beberapa kasus yang melibatkan aparat. Jadi memang biasanya kalau 100 hari itu program-program populis lah yang akan menjadi baseline penilaian masyarakat. Tapi kalau penegakan hukum biasanya tidak sebagus dari
program-program program-program populis yang dikeluarkan oleh presiden. Bahkan kan begini, saya mau garis bawahi juga nih. Prabowo ini mengubah sejarah kali pertamanya dalam sejarah Indonesia ada presiden yang baru menjabat itu berkomunikasi bagus dengan presiden sebelumnya. Itu tidak pernah terjadi dari zaman Soekarno. Ya. Sampai hari ini ya terserah lah mau bilang. Kan Jokowi sobat dia yang komunikasi dong. Ya makanya itu sejarah Bang. Dari zaman Soekarno nggak ngobrol sama Soeharto Bang. Iya. Terus Ibu Mega juga nggak ngobrol sama SBY juga nggak ngobrol sama Jokowi di awal-awal. Jadi ini Prabowo dan Jokowi terlepas pertanyaan-pertanyaan banyak, apakah ada intervensi dari Pak Jokowi, apakah kemudian Pak Prabowo masih ikut Pak Jokowi, tapi dua presiden ini komunikasinya bagus. Ini perlu dicatat juga oleh sejarah. Termasuk pagar laut? Nah termasuk pagar laut kan ini, makanya nanti Bang Boyamin tuh tegas-tegasan aja, ini siapa yang nyuruh gitu kan. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya untuk mengevaluasi PSN, ini nggak ada kaitannya dengan hubungan baik antara dirinya dengan Jokowi. Ya. Dia itu cuma menyesuaikan keadaan aja. Ya. Waktu zaman Jokowi mungkin keadaannya begitu. Nah di zaman saya beda lah, kira-kira gitulah. Oke, kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.